Jiwa terpilih, sebelum kata-kata ini memasuki ruang batinmu yang terdalam, tariklah napas yang panjang dan lepaskan perlahan. Biarkan setiap hembusanmu membawa pergi kegelisahan, dan biarkan setiap tarikan napasmu membuka pintu batin untuk menerima pesan yang sejak lama menunggu untuk menemukanmu. Ini bukan sekadar pendahuluan. Ini adalah pintu menuju perubahan. Pintu yang hanya terbuka ketika jiwa sudah siap, ketika hati sudah lelah dibohongi, ketika perjalananmu telah sampai pada titik di mana semesta sendiri turun untuk berkata, "Sekarang saatnya kamu mendengar kebenaran yang selama ini kamu abaikan demi menjaga orang lain." Selama ini kamu berjalan dengan langkah penuh kebaikan, tetapi terlalu sering kebaikan itu dibalas dengan kelalaian. Kamu memberi, kamu menolong, kamu merangkul, bahkan ketika jiwamu sendiri sudah mulai retak oleh beban yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Dan di tengah kelelahan itu, ada panggilan halus yang mungkin sudah kamu dengar, tetapi kamu pura-pura tidak melihatnya. Hari ini, panggilan itu tidak lagi berbisik. Hari ini, panggilan itu datang dengan suara yang tegas, kuat, dan tak dapat diabaikan. Ini adalah pesan dari langit, dari kekuatan tertinggi, dari sumber kehidupan yang melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Jiwa terpilih, sebelum kamu melangkah lebih jauh, dengarkanlah. Tidak ada satupun kejadian dalam hidupmu yang terjadi tanpa makna. Tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada rasa sakit yang muncul tanpa tujuan, dan tidak ada kehilangan yang datang tanpa membawa pelajaran yang kelak akan menjelma menjadi kekuatan. Jika kamu tiba pada pesan ini hari ini, sekarang pada detik ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan spiritual. Itu adalah panggilan untuk bangkit dari lingkaran yang selama ini membelenggu langkahmu, panggilan untuk meletakkan beban yang bukan milikmu, dan panggilan untuk menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang berdiri di belakangmu. Sebelum kita masuk ke inti pesan, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat penting. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima perubahan. Tunjukkan bahwa hatimu terbuka. Tunjukkan bahwa jiwamu bersedia melangkah ke fase baru yang telah lama disiapkan untukmu. Sebagai bentuk kesiapan itu, tekan tombol suka pada video ini sebagai tanda bahwa kamu setuju dengan perjalanan spiritual yang sedang kamu masuki. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari semesta tidak pernah terlewat ketika waktunya tiba. Dan tulislah di kolom komentar 77. Angka itu bukan simbol biasa. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu membuka diri, bahwa jiwamu telah berkata, "Aku menerima pesan ini sepenuhnya." Jiwa terpilih, pahamilah bahwa pendahuluan ini adalah pelukan. Pelukan dari semesta yang berkata, kamu tidak sendiri. Pelukan dari kekuatan yang lebih tinggi, yang berkata sudah cukup kamu tersakiti. Pelukan dari alam yang berkata waktumu untuk bangkit telah tiba. Kamu telah berjalan terlalu jauh untuk terus diperlakukan tidak adil. Kamu telah menanggung terlalu banyak luka untuk terus mengulurkan tangan kepada mereka yang tidak pernah berniat menyembuhkanmu. Maka hari ini, dalam ketenangan kata-kata ini, biarkan dirimu mendengar sesuatu yang mungkin sulit, tetapi diperlukan. Tuhan sedang memanggilmu. Tuhan sedang memperingatkanmu. Tuhan
sedang menarikmu keluar dari lingkaran yang menguras hidupmu. Pendahuluan ini bukan penutup. Ini adalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan dunia di sekelilingmu. Bersiaplah, jiwa terpilih. Semesta sudah menyiapkan jalan baru, dan langkah pertamamu dimulai dengan keputusan untuk membuka hati sepenuhnya pada pesan ini. Bagian 1, tanda pertama bahwa semesta sudah menarikmu menjauh dari mereka. Jiwa terpilih. Ketika alam semesta mulai berbicara kepadamu, suaranya tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menggelegar atau peristiwa besar yang mengguncang hidupmu. Kadang suara itu datang sebagai kelelahan kecil yang tidak pernah hilang, sebagai keresahan yang muncul tanpa alasan, sebagai rasa tidak nyaman yang tiba-tiba hadir setiap kali seseorang meminta bantuanmu. Tanda-tanda itu halus, tetapi kuat, sunyi, tetapi menggigit. Dan jika kamu merasakannya akhir-akhir ini, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan lembut, namun tegas dari kekuatan yang lebih tinggi. Selama ini kamu begitu mudah hadir untuk orang lain. Kamu menjadi tempat kembali bagi mereka yang tersesat, menjadi bahu bagi mereka yang menangis, menjadi solusi bagi masalah yang mereka ciptakan sendiri. Kamu memeluk mereka, bahkan ketika tanganmu sendiri lelah menopang berat dunia. Kamu memberi, meski hatimu sedang retak. Kamu menolong meski jiwamu sendiri sedang memanggil pertolongan yang tidak pernah datang. Dan untuk waktu yang lama, energi kehidupan membiarkanmu berjalan di jalur itu, karena setiap pemberianmu adalah bagian dari pembentukan jiwamu. Namun, ada masa ketika pertolonganmu tidak lagi mengangkat orang lain, melainkan justru meruntuhkanmu perlahan. Ada titik ketika kebaikanmu tidak lagi menyembuhkan, melainkan menjadi alasan mereka tidak pernah berubah. Ada saat ketika bantuanmu menjadi candu bagi mereka dan racun bagi dirimu. Dan ketika titik itu tiba, alam semesta tidak tinggal diam. Alam semesta bergerak, alam semesta memperingatkan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ragu setiap kali hendak membantu seseorang, itu bukan kelemahan. Itu adalah intuisi. Itu adalah suara batinmu yang mulai dibimbing oleh kekuatan yang lebih tinggi untuk menjauh dari hubungan yang tidak lagi sehat bagimu. Jika kamu merasa jantungmu berat setiap kali seseorang datang membawa drama yang sama, masalah yang sama, alasan yang sama, itu adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu lama menjadi tempat pelarian bagi mereka yang tidak pernah berniat berubah. Dan ketika batinmu mulai menolak, itu bukan keegoisan. Itu adalah perlindungan. Mungkin kamu mulai merasa sendirian meski dikelilingi oleh orang. Mungkin kamu merasa jiwamu kosong setelah memberikan bantuan, bukan penuh seperti dulu. Itu adalah bukti bahwa energimu sedang disedot, bukan dihargai. Ketika seseorang benar-benar menghargaimu, bantuanmu membuatmu merasa ringan, bukan terbebani. Tetapi ketika seseorang hanya memanfaatkanmu, bantuanmu meninggalkan jejak kelelahan yang sulit dijelaskan. Kekuatan yang lebih tinggi melihat semua itu, bahkan sebelum kamu memahaminya. Dan karena itulah peringatan ini datang kepadamu. Jiwa terpilih, kamu harus mengerti satu hal yang sangat penting. Tidak semua tangan yang kamu tolong benar-benar ingin bangkit.
Ada orang yang hanya ingin kamu tetap berada di bawah mereka, agar mereka selalu terlihat lebih kuat. Ada orang yang ingin kamu tetap butuh mereka, agar mereka selalu merasa penting. Ada orang yang ingin kamu terus memberi, agar mereka tidak perlu melakukan apapun untuk memperbaiki hidup mereka. Dan orang-orang seperti ini tidak datang karena cinta. Mereka datang karena keuntungan. Ketika nalurimu mulai tidak nyaman, ketika batinmu mulai gelisah, ketika hatimu mulai menolak meski mulutmu masih mengiyakan, itu adalah tanda bahwa semesta sedang menarikmu keluar dari lingkaran yang merugikanmu. Tuhan tidak ingin melihatmu mengorbankan dirimu sendiri untuk orang yang tidak pernah menghargai kehadiranmu. Alam semesta tidak ingin melihat cahaya yang kamu bawa meredup karena terus diberikan kepada jiwa-jiwa yang hanya mengambil tanpa pernah memberi. Tanda pertama ini adalah permulaan. Permulaan dari kesadaran. Permulaan dari keberanian untuk berkata cukup. Permulaan dari perjalananmu menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih bersih, lebih jujur, dan lebih layak untukmu. Perasaan tidak nyaman itu bukan musuhmu. Itu adalah pelindungmu. Itu adalah panggilan dari langit yang berkata, saatnya kamu berhenti menyakiti dirimu sendiri demi mereka yang tidak pernah peduli. Dan ketika kamu mulai memahami itu, kamu sedang kembali kepada dirimu yang sebenarnya. Kamu sedang memasuki bab baru, bab di mana kebaikanmu akhirnya diberikan kepada mereka yang layak menerimanya. Bagian 2. Ketika kebaikanmu mulai dianggap sebagai kewajiban, bukan anugerah. Jiwa terpilih, ada satu kenyataan yang seringkali menampar tanpa suara. Ketika kamu terlalu baik kepada seseorang, lama-kelamaan mereka berhenti melihat kebaikanmu sebagai sesuatu yang berharga. Mereka mulai melihatnya sebagai kewajibanmu, sebagai sesuatu yang seharusnya kamu lakukan, sebagai sesuatu yang otomatis mereka dapatkan begitu mereka mengulurkan tangan. Dan inilah titik di mana hubunganmu mulai retak. Bukan karena kamu berubah, tetapi karena mereka berhenti menghargai apa yang selama ini kamu perjuangkan. Kamu telah memberi banyak, lebih dari yang kamu akui. Kamu memberi perhatian ketika mereka tidak memberi apapun kembali. Kamu memberi empati ketika mereka bahkan tidak berusaha memahami apa yang kamu rasakan. Kamu mengulurkan tangan setiap kali mereka jatuh, walau tidak sekalipun mereka berhenti untuk memeriksa apakah tanganmu sendiri sedang gemetar. Dan selama ini kamu melakukannya karena hatimu tulus, bukan karena mengharapkan balasan. Tetapi jiwa terpilih, kebaikan tulus pun dapat menjadi racun jika diberikan kepada orang yang salah. Ada manusia yang sangat lembut hingga lupa bahwa mereka pun layak menerima kelembutan. Ada manusia yang sangat dermawan hingga lupa bahwa mereka pun membutuhkan bantuan. Ada manusia yang terlalu sering hadir untuk orang lain hingga lupa menghadiri dirinya sendiri. Dan kamu, jiwa terpilih, selama ini adalah salah satu dari mereka. Kekuatan yang lebih tinggi melihat bagaimana kamu diseret dalam lingkaran yang tidak adil ini. Bagaimana kebaikanmu dimanfaatkan, bagaimana tenagamu disedot sedikit demi sedikit, bagaimana hatimu perlahan kehilangan kehangatan setiap kali kamu memberikan sesuatu yang tidak pernah dihargai.
Dan ketika alam semesta melihat ketidakadilan itu berlangsung terlalu lama, muncullah peringatan yang tegas. Berhentilah memberi kepada mereka yang tidak lagi mampu melihat nilai pemberianmu. Jika kamu akhir-akhir ini merasa sedih tanpa alasan jelas, itu adalah jiwa yang muak diperlakukan seolah-olah pengorbanannya tidak berarti. Jika kamu merasa jauh dari orang yang dulu begitu dekat, itu bukan jarak yang buruk, itu jarak yang disucikan oleh alam. Itu adalah pembiasan energi, pemisahan halus antara dirimu dan mereka yang tidak lagi pantas menerima cahaya yang kamu bawa. Jiwa terpilih, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa orang yang aku bantu justru menjadi lebih berani menyakitiku? Jawabannya sederhana namun pedih. Karena mereka mengira kamu tidak akan pernah pergi. Mereka mengira kamu akan selalu memaafkan. Mereka mengira kamu akan selalu mengalah. Mereka mengira kamu tidak memiliki batasan. Mereka menempatkanmu pada posisi yang kamu sendiri tidak pernah pilih. Ketika bantuanmu tidak lagi dilihat sebagai kemurahan hati, tetapi sebagai kewajiban, saat itulah Tuhan turun tangan. Tuhan tidak ingin melihatmu terjebak dalam hubungan yang mengikis jiwamu perlahan. Tuhan marah bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terlalu kuat hingga membiarkan dirimu terus-terusan disalahgunakan. Marah bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari siklus yang akan menghancurkanmu jika kamu terus memaksakan diri. Ingatlah ini, anugerah tidak dimaksudkan untuk dipijak. Cahaya tidak dimaksudkan untuk dirampas. Kebaikan tidak dimaksudkan untuk dipaksa. Dan hatimu, jiwa terpilih, tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada mereka yang menganggapnya sebagai fasilitas. Saat kamu mulai berkata dalam hatimu, "Mengapa aku merasa tidak dihargai?" Itulah saat energi kehidupan mulai membimbingmu keluar dari tempat yang sudah tidak lagi selaras dengan takdirmu. Ketika seseorang berhenti menghargai kehadiranmu, maka alam semesta akan mulai menghilangkanmu dari hidup mereka. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perlindungan. Bagian ini adalah cermin bagi hatimu. Lihatlah bagaimana kamu selama ini membiarkan dirimu menjadi penopang bagi orang yang tidak pernah ingin berdiri sendiri. Lihatlah bagaimana kamu menjadikan dirimu sumber kekuatan bagi mereka yang tidak pernah berniat tumbuh. Dan lihatlah bagaimana kini alam semesta sedang memintamu mengambil kembali hakmu untuk dihargai. Jiwa terpilih, ini bukan akhir hubunganmu dengan dunia. Ini adalah awal dari hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ini adalah bab ketika kamu akhirnya mengerti bahwa kebaikanmu adalah permata, bukan karpet yang diinjak siapa saja. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu mulai melangkah menuju kehidupan yang jauh lebih lembut, lebih jujur, dan lebih layak dari apapun yang mereka pernah berikan kepadamu. Bagian 3. Ketika Tuhan melihatmu disalahgunakan, peringatan itu turun sebagai bentuk cinta. Jiwa terpilih, ada satu kebenaran yang jarang disadari oleh hati yang terlalu lembut. Tidak semua orang mendekat karena tulus. Ada yang mendekat karena membutuhkanmu, bukan karena mencintaimu. Ada yang mencari kehadiranmu, bukan untuk merawatmu, tetapi untuk mengurasmu perlahan. Ada yang memanggil namamu, bukan karena menghargaimu, tetapi karena mereka tahu kamu tidak akan pernah menolak ketika mereka meminta sesuatu. Dan hubungan seperti inilah yang diam-diam mengiris
jiwamu dari dalam. Selama ini kamu selalu berusaha melihat yang terbaik dalam diri orang lain. Kamu mencari alasan untuk membenarkan perlakuan mereka. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa mereka hanya sedang dalam masa sulit, bahwa mereka akan berubah, bahwa kesabaranmu akan melunakkan hati mereka. Namun jiwa terpilih, kebenaran yang harus kamu dengar hari ini adalah bukan semua hati bisa dilunakkan dengan kebaikan. Bukan semua jiwa akan berubah meski kamu telah memberikan seluruh cahaya yang kamu punya. Ketika seseorang terus-menerus datang kepadamu hanya untuk mengambil energimu, waktumu, kesabaranmu, bahkan harga dirimu, tanpa pernah memberikan sesuatu kembali, itu bukan hubungan. Itu adalah penyaluran energi yang tidak seimbang. Dan ketidakseimbangan itu berbahaya, karena sedikit demi sedikit, kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Kamu menjadi kosong. Kamu menjadi lelah. Kamu menjadi orang yang selalu ada untuk semua orang, tetapi tidak pernah ada untuk dirimu sendiri. Dalam diam, Tuhan melihat itu. Energi kehidupan menyaksikan bagaimana kamu menahan tangis malam demi seseorang yang bahkan tidak peduli apakah kamu baik-baik saja. Alam semesta melihat bagaimana kamu memaksakan dirimu untuk tetap kuat demi mereka yang bahkan tidak pernah berniat mendukungmu ketika kamu goyah. Dan ketika ketidakadilan itu berlangsung terlalu lama, langit pun turun tangan. Peringatan yang kamu rasakan akhir-akhir ini, rasa tidak nyaman, intuisi yang kuat, mimpi yang gelisah, hati yang menolak meski logikamu berkata tidak apa-apa, semua itu adalah bentuk cinta dari Tuhan. Ya, cinta. Bukan murka kepadamu, tetapi murka terhadap perlakuan yang kamu terima. Murka karena kamu terlalu berharga untuk dibiarkan diperlakukan seperti itu. Murka karena kamu telah memberi terlalu banyak pada jiwa-jiwa yang bahkan tidak tahu cara menghargai setitik pun dari yang kamu berikan. Jiwa terpilih, kamu harus memahami sesuatu. Ketika Tuhan ingin melindungimu, Tuhan tidak selalu mengambil bentuk yang lembut. Kadang perlindungan datang sebagai batas yang keras, sebagai pemisahan yang menyakitkan, sebagai pintu yang tiba-tiba tertutup, sebagai hubungan yang tiba-tiba retak. Itu bukan hukuman. Itu adalah penyelamatan. Jika kamu merasa seseorang menjauh darimu baru-baru ini, mungkin itu bukan karena mereka berubah. Mungkin itu karena Tuhan telah menarik mereka keluar dari jalanmu. Jika kamu merasa kamu mulai kehilangan rasa nyaman dekat seseorang yang dulu kamu percaya, itu adalah peringatan bahwa batinmu sedang dijauhkan dari bahaya. Ketika Tuhan ingin menyelamatkanmu, Tuhan akan menciptakan jarak meski kamu tidak memintanya. Jiwa terpilih, berhentilah menyalahkan dirimu atas perubahan yang terjadi. Kamu bukan kehilangan mereka. Kamu sedang diselamatkan dari mereka. Kamu bukan sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipindahkan ke jalan hidup yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih selaras dengan takdirmu. Perlindungan seringkali tampak seperti kehilangan, padahal itu adalah penjagaan dari apa yang tidak bisa kamu lihat. Dan yang paling penting, kamu tidak ditinggalkan sendirian. Kamu tidak berjalan tanpa arah.
kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipulihkan, kamu sedang dikembalikan kepada dirimu sendiri. Kamu sedang ditarik keluar dari hubungan yang hanya menghabiskanmu, agar kamu dapat kembali bersinar seperti jiwa terpilih yang memang kamu adalah sejak awal. Inilah bentuk cinta Tuhan yang paling tegas. Ketika kamu tidak sanggup menjauh dari seseorang yang menyakitimu, Tuhan sendiri yang mengambil langkah itu untukmu. Karena kamu terlalu berharga untuk dibiarkan hancur perlahan. Kamu terlalu bernilai untuk ditinggalkan di tangan yang salah. Kamu terlalu penting untuk dibiarkan terus diperas hingga cahaya yang kamu miliki padam. Peringatan ini hadir bukan untuk menakut-nakutimu, tetapi untuk membangunkanmu. Agar kamu tahu bahwa ada mata yang selalu menjaga, ada kekuatan yang selalu memantau, ada cinta yang selalu melindungi, bahkan ketika kamu sendiri lupa mencintai dan melindungi dirimu. Bagian 4. Ketika alam semesta mulai memisahkanmu, itu bukan kehilangan, itu adalah perlindungan. Jiwa terpilih. Ada masa dalam hidup ketika orang-orang yang dulu begitu sering hadir mulai perlahan menjauh. Bukan karena kamu berbuat salah, bukan karena kamu berubah menjadi seseorang yang tidak layak dicintai, tetapi karena alam semesta sedang menutup pintu yang tidak lagi pantas menjadi bagian dari perjalananmu. Proses ini seringkali menyakitkan, membingungkan, menimbulkan tanya yang tidak terjawab, tetapi di balik rasa perih itu ada tangan tak terlihat yang sedang bekerja demi kebaikanmu. Bayangkan dirimu berdiri di tengah hutan yang gelap. Kamu memegang lentera kecil yang menerangi jalanmu. Di sekelilingmu ada orang-orang yang mengikutimu, tetapi tidak semua dari mereka berjalan dengan niat baik. Ada yang hanya memanfaatkan cahaya lentera itu. Ada yang hanya ingin berlindung di balik terangnya tanpa pernah berniat menyalakan cahaya mereka sendiri. Ada yang diam-diam berharap lentera itu padam agar kamu tersesat. Dan selama ini, kamu tetap berjalan, tetap membawa cahaya itu, tetap percaya semua orang di belakangmu berniat baik. Namun ketika perjalanan semakin panjang, Tuhan melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Tuhan melihat siapa yang diam-diam menjatuhkanmu. Tuhan melihat siapa yang menyusahkan langkahmu. Tuhan melihat siapa yang hanya hadir ketika mereka membutuhkanmu, tetapi menghilang ketika kamu membutuhkan mereka. Dan pada saat itulah alam semesta mulai mengatur ulang lingkaranmu. Orang-orang tertentu mulai menjauh. Komunikasi terasa hambar. Percakapan tidak lagi sehangat dulu. Kamu merasa ada jarak yang tidak bisa kamu jelaskan. Ini bukan penolakan. Ini adalah penyaringan. Penyaringan jiwa-jiwa yang tidak seharusnya ikut memasuki bab berikutnya dalam hidupmu. Tidak semua hubungan diciptakan untuk bertahan seumur hidup. Ada yang hanya hadir sebagai pelajaran. Ada yang hadir sebagai peringatan. Ada yang hadir sebagai cermin. Dan ketika fungsi mereka dalam perjalananmu selesai, alam semesta akan membersihkan jalanmu dari mereka. Jiwa terpilih, pemisahan ini mungkin terasa seperti kehilangan. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka berubah? Mengapa semuanya terasa menjauh? Tetapi ketahuilah, hubungan yang pantas untukmu tidak akan pernah menjauh,
tanpa alasan. Hanya hubungan yang tidak sejati yang akan memudar ketika cahaya dalam dirimu mulai tumbuh lebih terang. Orang yang benar-benar mencintaimu akan tetap tinggal, bahkan ketika cahaya itu menyinari semua ketidaksempurnaan mereka. Tetapi orang yang hanya memanfaatkanmu tidak akan tahan dengan terangmu. Mereka akan mundur karena cahaya itu membuka niat mereka yang tersembunyi. Sejak beberapa waktu terakhir, mungkin kamu merasa semakin sedikit orang yang bisa kamu percayai. Semakin sedikit yang benar-benar memahami kamu. Semakin sedikit yang mau mendengarkanmu tanpa pamrih. Itu bukan karena kamu ditinggalkan, tetapi karena Tuhan sedang memastikan kamu tidak membawa beban yang salah ke masa depanmu. Tuhan sedang menyingkirkan suara-suara yang mengaburkan batinmu. Tuhan sedang membersihkan jalurmu agar langkahmu tidak lagi terhambat oleh energi yang menguras tenagamu. Pemisahan ini adalah bentuk cinta tertinggi dari langit. Tuhan tidak ingin kamu terus memberikan hatimu kepada jiwa-jiwa yang tidak menghargainya. Tuhan tidak ingin cahaya batinmu redup karena dikelilingi oleh orang yang menolak bertumbuh. Tuhan tidak ingin perjalananmu terseret oleh mereka yang sengaja memperlambatmu agar kamu tetap berada di level yang sama dengan mereka. Dan kini, ketika satu demi satu orang mulai menjauh, ketahuilah, itu bukan pertanda bahwa kamu sedang kehilangan sesuatu. Itu pertanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk lingkaran baru yang lebih tulus, untuk hubungan yang lebih seimbang, untuk kehidupan yang lebih damai, untuk perjalanan yang lebih selaras dengan jiwa dan takdirmu. Jiwa terpilih, jangan menangis atas pintu yang tertutup. Jangan memaksakan diri memasuki ruang yang sudah tidak menerima kehadiranmu. Jangan memohon pada mereka yang sudah dipindahkan dari jalanmu oleh tangan Tuhan sendiri. Karena apa yang hilang saat ini hanyalah hal-hal yang tidak dapat ikut bersamamu menuju kemuliaan yang sedang menunggumu. Pemisahan ini adalah awal kebebasanmu, awal kebangkitanmu, awal dari kehidupan yang lebih jernih, lebih kuat dan lebih penuh cahaya. Tuhan sedang menata ulang hidupmu dan kamu hanya perlu mempercayai prosesnya. Bagian 5. Kebaikanmu adalah anugerah, bukan kewajiban yang harus mereka tuntut. Jiwa terpilih, ada sesuatu yang harus kamu pahami dengan sangat dalam. Kebaikanmu bukanlah hutang. Kelembutanmu bukanlah kewajiban. Hatimu yang luas itu bukanlah fasilitas umum yang boleh dipakai sesuka hati oleh siapapun yang lewat dalam hidupmu. Apa yang kamu berikan selama ini, waktu, tenaga, perhatian, empati, semuanya adalah anugerah. Anugerah yang tidak semua orang miliki dan tentu tidak semua orang layak menerima. Namun karena kamu terlalu tulus, terlalu sering memberikan tanpa hitungan, banyak orang mulai lupa bahwa kebaikanmu adalah sesuatu yang istimewa. Mereka menerimanya seolah itu hal yang wajar. Mereka meminta seolah kamu wajib memenuhi. Mereka menuntut seolah kamu tidak punya batas, tidak punya pilihan, tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Dan pada titik itulah keseimbangan hidupmu mulai retak. Jiwa terpilih, kamu sering bertanya dalam hatimu, mengapa kamu merasa sangat lelah, padahal kamu tidak melakukan hal yang besar?
Kamu merasa kosong setelah membantu seseorang. Kamu merasa tidak lagi bersemangat meski hatimu selalu ingin memberi. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa energimu telah terlalu lama diberikan kepada jiwa-jiwa yang tidak menghargainya. Ada kelelahan yang tidak datang dari tubuh, melainkan dari hati yang terlalu lama menahan luka yang tidak pernah disuarakan. Kekuatan yang lebih tinggi melihat betapa banyaknya kamu telah memberikan dirimu kepada orang-orang yang hanya datang ketika butuh, tetapi menghilang ketika kamu memerlukan bahu untuk bersandar. Tuhan melihat terlalu banyak malam ketika kamu meragukan dirimu sendiri, mempertanyakan apakah kamu pantas dicintai. Padahal masalahnya bukan pada hatimu. Masalahnya adalah pada orang-orang yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Di dunia ini ada dua jenis penerima kebaikan. Yang pertama adalah mereka yang tumbuh karena kebaikanmu. Mereka yang berubah, mereka yang menghargai, mereka yang kembali memberi meski hanya dengan cara sederhana. Yang kedua adalah mereka yang menjadi semakin manja, semakin menuntut, semakin merasa berhak, dan semakin mengikismu sedikit demi sedikit. Dan selama ini, kamu terlalu lama terjebak dengan jenis yang kedua. Tuhan marah bukan karena kamu memberi. Tuhan marah karena ada orang-orang yang menerima tanpa rasa hormat, tanpa rasa syukur, tanpa kesadaran bahwa apa yang kamu berikan adalah bagian dari hidupmu yang tidak akan kembali. Kebaikanmu telah dijadikan alat. Hati lembutmu telah dijadikan tempat pelarian. Dan kehadiranmu telah dijadikan cadangan ketika mereka tidak memiliki siapapun lagi untuk dipakai. Saat ini, alam semesta sedang mengajarkan pelajaran paling besar untukmu. Berhentilah menawarkan cahaya kepada mereka yang memilih tinggal dalam gelap. Jika kamu terus membantu orang yang sama, tetapi mereka tidak berubah, itu artinya kamu bukan sedang menolong. Kamu sedang menghalangi mereka dari belajar. Kamu sedang membuat mereka nyaman dalam kelemahan mereka sendiri. Kamu sedang menjadikan dirimu tameng dari karma yang seharusnya mereka hadapi. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika mereka mulai mengira bahwa kamu tidak akan pernah berhenti. Mereka mengira kamu tidak akan pernah marah. Mereka mengira kamu tidak akan pernah mengerti bahwa kamu sedang digunakan. Tetapi hari ini, peringatan ini datang untuk membuka matamu. Kamu berhak berhenti. Kamu berhak menjaga energi dan waktumu. Kamu berhak mencintai dirimu sendiri, sebagaimana selama ini kamu mencintai orang yang bahkan tidak peduli apakah kamu baik-baik saja. Jiwa terpilih, sadarlah bahwa kebaikanmu adalah cahaya. Cahaya itu suci, cahaya itu bernilai, dan cahaya itu tidak boleh diberikan kepada mereka yang tidak pernah berniat menjaganya. Mulai hari ini, tetapkan batas, tidak untuk membalas dendam, bukan untuk menjadi kejam, tetapi untuk melindungi dirimu dari kehancuran yang tidak perlu. Ingatlah, kebaikanmu adalah anugerah, dan anugerah tidak diberikan kepada siapapun yang tidak menghargainya. Kamu adalah jiwa terpilih, dan sudah saatnya kamu memperlakukan dirimu seperti itu. Bagian 6. Ketika Tuhan ingin menaikkanmu level, Ia akan menghapus siapa saja yang menghalangi cahayamu. Jiwa terpilih. Ada sebuah hukum halus dalam perjalanan spiritual yang hanya dipahami oleh mereka yang hatinya telah cukup matang. Ketika kamu sedang dipersiapkan untuk naik ke tahap kehidupan yang lebih tinggi, tidak semua orang akan diizinkan ikut bersamamu.
Sebab tidak semua jiwa siap menerima cahaya yang sama. Tidak semua orang mampu menanggung keberkahan yang sedang ditujukan kepadamu. Dan tidak semua hati cukup bersih untuk berada dalam lingkaranmu ketika pintu baru kehidupan mulai terbuka. Sebelum sebuah kehidupan yang lebih besar diberikan kepadamu, Tuhan membersihkan lingkunganmu terlebih dahulu. Ini bukan karena kamu jahat atau mereka buruk. Ini adalah proses penyelarasan. Energi kehidupan tahu siapa yang akan melukaimu ketika kamu bersinar terlalu terang. Alam semesta tahu siapa yang akan iri ketika rezeki besar menghampirimu. Kekuatan yang lebih tinggi tahu siapa yang hanya bertahan di sisimu selama kamu masih berada pada level yang sama dengan mereka. Karena itu, ketika Tuhan ingin mengangkatmu, Ia akan memutuskan keterikatan yang menghambatmu. Mungkin kamu merasa hubungan yang dulu kuat mendadak rapuh. Mungkin seseorang yang dulu menyenangkan berubah dingin tanpa sebab. Mungkin kamu merasakan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Tuhan yang bekerja, menyingkirkan apapun yang bisa merusak arah hidupmu di masa depan. Jiwa terpilih, kamu harus mengerti bahwa naik level bukan hanya tentang mendapatkan hal-hal baru. Ini juga tentang merelakan yang lama. Banyak dari kita memohon perubahan besar, tetapi tidak pernah siap membuka tangan untuk melepaskan apapun. Kita ingin kehidupan baru, tetapi masih menggenggam orang yang hanya membuat kita mundur selangkah demi selangkah. Kita berdoa untuk perjalanan baru, tetapi masih membiarkan jiwa yang salah duduk di kursi penumpang. Namun Tuhan lebih tahu daripada kita. Jika kamu terus membawa orang yang salah ke masa depanmu, mereka akan merusakkan segala hal yang Tuhan siapkan untukmu. Mereka akan menciptakan drama. Mereka akan memperlambatmu. Mereka akan mencuri damai yang seharusnya menjadi bekalmu. Dan karena kamu terlalu baik, kamu tidak akan menyadari sabotase itu sampai semuanya terlambat. Itulah sebabnya, pemisahan yang kamu alami akhir-akhir ini terasa begitu tajam dan sulit dijelaskan. Tuhan sedang mempersiapkan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa masuk jika hatimu masih dipenuhi oleh orang yang tidak sejalan dengannya. Rezeki baru butuh energi baru. Kehidupan baru butuh kebiasaan baru. Dan level baru butuh lingkaran yang berbeda. Kamu mungkin merasa bingung, bahkan terluka. Tetapi ingatlah, mereka bukan hilang dari hidupmu. Mereka disisihkan. Mereka dialihkan ke arah lain, agar kamu tidak mengikatkan dirimu pada energi yang akan menghancurkanmu ketika kamu mulai bersinar lebih terang. Tuhan tidak mengambil apapun darimu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi sebelum anugerah itu datang, Tuhan akan memastikan kamu tidak menjaganya di tengah orang yang akan merusaknya. Jiwa terpilih, naik level bukan sekadar proses eksternal. Itu adalah transformasi batin. Ini adalah proses ketika kamu mulai mencintai dirimu lebih dalam. Ketika kamu mulai menghargai waktumu. Ketika kamu akhirnya berkata cukup kepada mereka yang hanya datang ketika butuh. Ketika kamu mulai mengerti bahwa hidupmu terlalu berharga untuk diberikan kepada orang
yang tidak membawa kedamaian. Tuhan ingin kamu berjalan lebih tinggi. Tuhan ingin langkahmu tegak, bukan terbeban. Tuhan ingin hidupmu dipenuhi oleh orang yang mendorongmu naik, bukan menarikmu turun. Karena itu, jangan bersedih atas mereka yang pergi. Mereka adalah bab yang sudah selesai, bukan kalimat yang terpotong. Mereka adalah bagian dari masa lalu, bukan penghalang masa depan. Terimalah ini dengan hati yang penuh keyakinan. Jika Tuhan memisahkanmu dari seseorang, itu karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untukmu. Kamu tidak kehilangan apapun. Kamu sedang dibersihkan agar layak menerima segala hal yang telah menunggu sejak lama. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dinaikkan, dan takdir baru itu sedang mendekat. Kamu hanya perlu melepaskan. Bagian 7. Tuhan tidak ingin melihatmu terluka lagi. Inilah peringatan terakhir sebelum kebahagiaanmu dibukakan. Jiwa terpilih, tibalah kita pada inti dari semua pesan yang sejak awal dibisikkan kepadamu. Tuhan tidak ingin melihatmu terluka lagi. Luka-luka lama yang kamu sembunyikan, air mata yang kamu tahan agar tidak terlihat, senyum yang kamu paksa demi menjaga perdamaian. Semua itu telah dilihat oleh kekuatan yang lebih tinggi, jauh sebelum kamu mengakuinya pada dirimu sendiri. Tidak ada yang tersembunyi bagi langit. Tidak ada rasa sakit yang tidak disaksikan. Tidak ada pergumulan batin yang tidak dipahami. Selama ini kamu mencoba kuat. Kamu terus memberi kesempatan. Kamu berharap bahwa orang-orang yang kamu bantu suatu hari akan tersadar, berubah, dan menghargai hatimu yang tulus. Namun jiwa terpilih, tidak semua orang akan berubah, dan tidak semua jiwa akan tersentuh oleh kebaikanmu. Ada hati yang begitu keras hingga kasihmu sekalipun tidak mampu melunakkannya. Ada pikiran yang begitu gelap hingga cahaya lentera batinmu tidak mampu menembusnya. Dan Tuhan tahu itu. Ketika kamu terus memaksa bertahan dalam hubungan yang melukaimu, Tuhan melihat bagaimana kamu perlahan kehilangan dirimu sendiri. Bagaimana tawa yang dulu selalu jernih berubah menjadi senyum yang dipaksakan. Bagaimana semangatmu meredup sedikit demi sedikit. Bagaimana jiwamu yang lembut menanggung luka yang lebih besar daripada tubuhmu mampu tampung. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam melihat jiwa yang Ia pilih hancur tanpa perlindungan. Karena itulah, peringatan ini turun sebagai bentuk kasih yang paling kuat. Terkadang cinta ilahi tidak hadir dalam bentuk pelukan yang menenangkan, tetapi dalam bentuk pintu yang ditutup rapat. Terkadang cinta itu tidak datang sebagai kenyamanan, tetapi sebagai peringatan yang tegas. Berhenti membantu mereka. Berhenti melibatkan hatimu dengan jiwa yang tidak menghargai keberadaanmu. Berhenti menyakiti dirimu sendiri demi membahagiakan mereka yang bahkan tidak peduli apakah kamu baik-baik saja. Jiwa terpilih, kamu harus menyadari bahwa rasa bersalah yang kamu rasakan ketika berhenti membantu seseorang adalah racun yang tumbuh dari manipulasi mereka, bukan dari sifat lembutmu. Kamu tidak jahat karena menolak. Kamu tidak egois karena menjaga energi. Kamu tidak berdosa
karena memutuskan untuk berhenti memberi kepada mereka yang hanya datang untuk mengambil. Justru pada titik inilah perjalananmu menuju penyembuhan dimulai. Tuhan sedang menuntunmu ke arah kehidupan yang lebih damai. Kehidupan di mana kamu tidak lagi menjadi penyelamat bagi orang yang tidak ingin diselamatkan. Kehidupan di mana kamu tidak lagi menjadi tempat sampah emosional bagi mereka yang lari dari tanggung jawab. Kehidupan di mana cintamu dibalas dengan ketulusan, bukan dimanfaatkan sebagai alat. Kehidupan yang seharusnya sudah lama menjadi milikmu. Peringatan ini adalah pagar agar kamu tidak kembali pada pola yang sama. Ini adalah tanda agar kamu berhenti menyerahkan hatimu kepada orang yang hanya ingin memakainya sebagai alat pelarian. Ini adalah sinyal kuat bahwa jika kamu terus berada dalam lingkungan yang salah, masa depanmu yang indah akan tertunda. Dan Tuhan tidak ingin masa depan itu tertunda lagi. Kamu sudah menderita terlalu lama, sudah menunggu terlalu lama, sudah memberi terlalu banyak. Kini, tangisanmu sudah terdengar, doamu sudah naik ke langit, kesabaranmu sudah mencapai batas yang hanya Tuhan yang tahu betapa panjang perjalananmu. Dan karena itulah Tuhan memutuskan turun tangan. Ia sedang menutup lingkaran lama dan membuka pintu baru yang tidak dapat dilalui oleh orang-orang yang selama ini menyakitimu. Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan penuh kesadaran. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dilindungi. Kamu tidak sedang kehilangan apapun. Kamu sedang dibebaskan. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipersiapkan untuk kebahagiaan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Lepaskan dengan tenang. Terimalah dengan ikhlas. Karena apa yang menantimu setelah ini jauh lebih besar daripada semua luka yang pernah kamu tanggung. Tuhan tidak ingin melihatmu terluka lagi. Dan itulah alasan peringatan ini datang tepat pada waktunya. Kamu sedang menuju bab yang lebih indah. Kamu sedang kembali menjadi dirimu yang sesungguhnya. Dan yang paling penting, kamu akhirnya akan merasakan apa itu dihargai tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Jiwa terpilih, inilah akhir dari rangkaian pesan yang sejak awal dipersiapkan untuk menemukanmu pada waktu yang paling tepat. Jika kamu membaca sampai titik ini, itu berarti hatimu telah cukup kuat untuk menerima kebenaran, cukup dewasa untuk memahami peringatan, dan cukup berani untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih selaras dengan takdirmu. Tidak ada satupun kata dalam materi ini yang datang secara kebetulan. Semuanya dituntun, semuanya diarahkan, semuanya dimaksudkan untuk membuka pintu kesadaran yang sudah terlalu lama tertutup oleh kebaikanmu sendiri. Kamu sudah berjalan jauh. Kamu sudah memberi terlalu banyak. Kamu sudah menahan luka yang tidak pernah kamu tunjukkan. Dan kini, alam semesta menegakkan tubuhmu kembali. Tuhan menempatkan tangannya di punggungmu, mendorongmu perlahan, tapi pasti keluar dari lingkaran yang tidak lagi layak kamu perjuangkan. Kamu tidak gagal. Kamu tidak salah. Kamu tidak kurang apapun. Kamu hanya terlalu tulus pada jiwa-jiwa yang tidak tahu cara mencintaimu dengan benar. Mulai sekarang,
Izinkan dirimu merasakan damai tanpa rasa bersalah. Izinkan dirimu memilih keheningan daripada kekacauan. Izinkan dirimu melangkah menjauh tanpa penjelasan panjang. Tuhan sudah melihat hatimu, dan itulah alasan tata terbesar mengapa peringatan ini diturunkan. Kamu terlalu berharga untuk terus disakiti. Jiwa terpilih, perjalananmu tidak berakhir di sini. Justru inilah awal dari fase baru yang lebih tenang, lebih terang, lebih penuh keajaiban. Semesta kini sedang bergerak di belakang layar, menata ulang hidupmu, menggeser apa yang harus pergi, membukakan jalan bagi apa yang sudah lama menunggumu. Percayalah pada proses itu. Jangan menoleh pada masa lalu yang hanya mengurasmu. Jangan memaksa pintu yang sudah tertutup. Dan jangan lagi mengorbankan dirimu demi orang yang bahkan tidak peduli apakah kamu bahagia. Saat kamu menutup materi ini, tarik napas dalam-dalam. Rasakan betapa tubuhmu lebih ringan. Rasakan betapa hatimu mulai memahami. Rasakan betapa jiwamu mulai menerima. Kamu tidak berjalan sendirian. Kamu dituntun. Kamu dijaga. Kamu dipilih. Dan ingatlah, jiwa terpilih. Masa depanmu tidak lagi berada di tangan siapapun yang pernah meremehkanmu. Masa depanmu kini berada di tangan Tuhan sepenuhnya. Dan ketika Tuhan memegang masa depanmu, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi cahaya yang sedang menuju ke arahmu. Inilah saatnya menerima bab baru itu dengan penuh keyakinan. Kamu layak, kamu siap, kamu dijaga, kamu dituntun, dan kamu akan bersinar lebih terang daripada sebelumnya.